kita mulai wawancaranya. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda bagaimana agama Katolik memandang tubuh manusia? Apakah ada perlindungan? Oke, menurut Anda bagaimana agama Katolik memandang tubuh manusia? Karena ini berhubungan dengan tubuh dan juga agama ya. Jadi seperti yang kuajarkan dari SD, bukan kuajarkan, yang diajarkan dari SD bahwa tubuh manusia itu seperti kita tahu adalah pemberian dari Tuhan, ciptaan Tuhan. Karena dimana ciptaan Tuhan yang berarti kita adalah citra Allah. Jadi tubuh manusia dipandang dalam agama Katolik itu ya bahwa tubuh kita ini adalah tempatnya bait Allah, dijadikan sebagai bait Allah. Jadi karena kita itu merupakan ciptaan Tuhan dan kita menjadi umatnya yang diciptakan sebagai ciptaan yang harus menjaga tubuh kita untuk tempat Allah bekerja sebagai bait Allah. Jadi kita harus tentu melindunginya dengan cara apa? Menjaga agar dia tetap suci dengan cara ya berbuat baik seperti itu kan, menghindarkan itu tadilah tindakan-tindakan yang berbau dosa. Jadi apakah ada perlindungan? Pasti tentu karena kita sebagai manusia tahu diri lah kan, udah diciptakan Tuhan, dikasih baik-baik. Jadi cara bersyukurnya adalah tetap menjaga tubuh kita, menjaga tempat Allah bekerja di dalam tubuh kita, seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah ada ajaran khusus atau nilai-nilai keagamaan yang mempengaruhi cara Anda memperlakukan tubuh Anda? Kalau aku secara pribadi nggak tahu ya mengenai ini apakah ada nilai keagamaannya secara khusus ya. Tapi kalau ajarannya pasti ada ya, bagaimana cara kita memperlakukan tubuh kita seperti itu ya. Tapi kalau untuk khusus nilai keagamaan, seperti yang pernah saya dengar bahwa dalam ajaran Katolik itu ada istilah teologi tubuh ya, yang tersimpan dalam suatu dokumen. Saya lupa nanti dokumennya apa, pokoknya ada. Aku pernah dengar sih kalau misalkan ada teologi tubuh yang tertulis dalam sebuah dokumen, di mana Paus Yohanes kedua pernah mengemukakan mengenai kesakralan tubuh dalam ajaran Katolik Gereja, di mana kita memandang tubuh itu adalah sesuatu yang sakral dan berharga, seperti yang saya jawab di pertanyaan pertama tadi. Dan ajaran Katolik Gereja sangat memandang tubuh adalah suatu yang bernilai, bermartabat, sehingga harus kita jaga sebaik mungkin. Dan ajaran tersebut itulah yang mempengaruhi cara kita memandang tubuh itu secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana tubuh terlibat dalam perayaan iman? Bagaimana tubuh sebagai perwujudan dalam iman? Dasarnya aja lah ya, saat kita berdoa lah. Berdoa itu salah satu kegiatan iman kan, ya kan? Benar nggak? Benar. Jadi dengan cara kita berdoa, di mana tubuh itu menjadi sarana untuk menunjukkan untuk menunjukkan sikap batin kita yang berinteraksi dengan Tuhan, seperti itu. Jadi di mana tubuh memancarkan isi hati seseorang, mewakili isi hati seseorang, sehingga tubuh memancarkan sikap yang pas saat kita berdoa. Kan kalau kita berdoa nggak mungkin dong kita ya kan. Berdoa kan memang harus dengan hati yang tenang, dengan khusyuk kan. Jadi melalui berdoa itu, melalui dengan sikap doa kita yang baik, disitulah kita memancarkan hati gitu, hati kita memancarkan hal yang baik juga, seperti itu. Lanjut ya, terima kasih. Pertanyaan keempat, apakah sakramen melibatkan tubuh dalam keyakinan keagamaan Anda? Apakah ada pengalaman sakramen yang mengubah pandangan Anda tentang tubuh? Apakah sakramen tubuh melibatkan melibatkan tubuh? Sepertinya hampir semua ya sakramen di Gereja Katolik itu melibatkan tubuh nggak sih? Dari komuni ya kan, sakramen Ekaristi, Krisma, baptis, pernikahan,
imamat, orang sakit, semua itu melibatkan tubuh kan. Tapi kalau misalkan untuk pertanyaan kedua, apakah itu mempengaruhi persepsi? Aku jawab menurut pengalamanku ya. Pertama dari sakramen baptis. Kita dibaptis tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai sah anak-anak Allah gitu kan, dalam gereja Katolik seperti itulah. Pastinya itu mengubah aku yang dari pas dari lahir aku yang belum bukan apa-apa gitu ya kan, terus dibaptis jadi adalah apa aku, identitasku gitulah sebagai anak Allah yang apa namanya, beragama Katolik seperti itu kan, dibaptis dalam Katolik. Selanjutnya sakramen Ekaristi, itulah komuni. Kalau aku pribadi ya, kalau misalkan aku udah nerima komuni, pasti rasanya kayak hati jiwa raga itu tenang, karena yang kita terima itu adalah tubuh Tuhan, tubuh Kristus seperti itu. Selanjutnya sakramen tobat, itu juga kita semua menerima kan, semua merasakan bahwa kalau misalkan sakramen tobat itu yang kurasakan dari kita yang stres, capek, cenut, iri dengki, semua dosa-dosa yang kita lakukan, saat kita sudah menerima sakramen tobat pasti hati kita terasa lebih tenang gitu kan, lebih leluasa gitu. Jadi selama aku hidup baru yang 3 itu aku terima sakramen yang melibatkan tubuh dan mengubah persepsiku secara pribadi. Oke. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana konsep pengorbanan fisik diartikan dalam keyakinan agama Anda? Apakah ada keadaan di mana Anda merasakan panggilan untuk berkorban? Ini pertanyaan yang mematikan. Ya, misalnya untuk berkorban. Oke. Untuk sesuatu hal yang lebih baik, untuk cinta, untuk orang yang kita sayang. Iya, itulah dia. Untuk orang yang kita sayang. Berkorban. Tapi kalau berkorban itu terlalu deep ya. Maksudnya berkorban kalau misalkan untuk sebagai kita yang hanya manusia biasa, apa ya paling-palingnya? Sulit sih sebenarnya. Karena kalau berkorban itu pasti harus sesuatu yang sudah seperti malaikat atau seperti Tuhan Yesus sih. Tapi kalau satu hal kecil yang aku tangkap dari pertanyaan ini ya, konsep pengorbanan fisik. Mungkin dalam agama kita, contohnya ikut OMK. Udah, kita melakukan pelayanan kan di dalam gereja. Dan OMK itu kan bukan cuma bekerja untuk gereja, tapi kita juga bekerja untuk masyarakat. Di OMK aku seperti itu. Jadi kami kayak melakukan pelayanan kepada masyarakat. Menurutku itu juga salah satu pengorbanan secara fisik gak sih? Dimana kita berbagi kasih kepada orang-orang. Berarti itu dalam hal yang positif. Iya, OMK itulah kalau dalam agama aku kan. Tapi kayaknya semua gereja juga punya muda-muda Katolik, muda-mudi Kristen kan. Tapi kalau untuk kita yang secara sederhana, menurut gitu sih, dalam pelayanan kita sebagai seorang OMK. Dan apa ya, kalau untuk panggilan pasti enggak sih. Kalau pribadi aku ikut OMK ya karena aku masih terpanggil untuk itu dia tadi, aktif di gereja, bukan cuma untuk di gereja tapi juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena di OMK kami tuh kami ada kayak membuka sharing-sharing kepada masyarakat seperti itu kan, berbagi-bagi kasih kepada masyarakat dengan kita kayak ngumpul-ngumpul, terus pokoknya banyak hal yang kami lakukan lah yang bukan cuma di gereja tapi kami juga melayani masyarakat di luar. Jadi menurutku itu salah satu pengorbanan secara fisik ya dalam agama kami melalui OMK di gereja lah, kegiatan OMK di gereja. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda mensyukuri tubuh yang diberi? Menjaganya pasti. Iya, dengan cara apa Andanya menjaga? Menjaganya pasti. Tapi kita bersyukur. Kita harus bersyukur dulu kan. Tahu malu lah dikit ya kan, udah dikasih Tuhan. Iya, terus dirusai. Jangan dirusai. Maksudnya dijaga ya, jangan menimbulkan pancingan-pancingan yang tidak baik seperti itu loh. Tahu kan pancingan-pancingan? Kalau dipancing kayak mana? Itulah, jangan menimbulkan dan belajar untuk menahan pancingan-pancingan seperti itu. Terus yang kedua selanjutnya, tubuh itu kalau kita lah sebagai perempuan, kamu perempuan, mungkin dengan cara merawat juga salah satu kita menjaga kan, pakai skincare ya sih. Iya, biar tetap bersih wangi gitu, pagi, pakai siang, sore, skincare. malam, jangan lupa. Iya, itu cara kita. Mungkin orang pikir kayak apa sih alay, tapi itu kan cara kita menjaga tubuh. Berarti kita bersyukur gak sih? Mensyukuri apa yang Tuhan beri. Right. Seperti alam, Tuhan menciptakan alam, ya kan? Nah, alam itu kan
supaya dia tetap indah, kita harus melestarikannya dengan cara apa? Merawatnya kan, menjaga Terus dia. diciptakanlah manusia untuk kita menjaga. Iya, seperti itulah. Jadi diciptakan skincare itu untuk Tapi ini bukan tentang skincare. ya, tapi ini cara strategi kita lah untuk tetap bagaimana supaya tubuh kita itu tetap bukan cuma bersih secara rohani tapi juga secara jasmani fisik Jasmani, gitu fisik. kan. Kalau kamu kelihatan dari luar aja segar bersih, pasti kan pasti itu cerminan hati nggak sih? Cerminan diri nggak sih? Kalau kamu terlihat bersih, wangi, rapi, bersih kan, berarti kamu adalah tipe orang yang baik, seperti itu bisa jadi. Seperti orang juga yang ramah gitulah. Jadi aku pikir menjaga dari luar itu juga menunjukkan siapa kita, siapa diri kita, siapa bagaimana kita di dalamnya seperti apa, seperti itu. Ya, apalagi kalau perempuan, bukan cuma perempuan, kalau saya laki-laki juga sih perlu merawat diri lah, menjaganya. Terus tadi itu jangan mau mancing dan dipancing, seperti itu ya. Menjaga nafsu dari hal yang tidak penting lah ya, yang dapat merusak tubuh kita gitu. Menjaga kesucian diri. Terlalu frontal sebenarnya. It's okay. Yang berikutnya, apakah ini udah pertanyaan internal? Apakah Anda pernah merasakan insecure terhadap kondisi tubuh sekarang ini? Saya tidak pernah insecure. Salah baca. Saya insecure. Saya secara fisik nggak insecure, tapi kalau secara feeling iya. Nggak, itu tidak menjawab. Saya secara fisik insecure banget ya guys. Nggak banget sih, pasti pernah. Nah, terus kamunya membiarkan terlarut dengan merasa insecure itu atau mau bangkit? Tidak lah, tidak. Menurutku ya guys ya, insecure itu manusiawi, Wajar. tapi tergantung lagi kau ingin membiarkan insecure itu membunuhmu atau membuatmu menjadi sesuatu yang, kan kita insecure nih, jadi ada perspektif baru kan mengenai bagaimana cara mengubah insecure menjadi syukur. ya seperti itu. Jadi ya aku belajar terus lah, untuk belajar menerima diri, terus belajar untuk bersyukur dan melihat mengobati insecure itu ya belajar dari kelemahan itu tadi lah, bahwa segala sesuatu itu bisa kita ubah gitu kan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya pastinya, seperti itu. Jadi tetap berjuang, bersyukur, banyak belajar, terus ya. Kok nggak bisa diklik? Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda udah tadi tuh ya? Nah, ini pendapat Anda mengenai berita-berita yang tersebar di media sosial yang melibatkan fisik, seperti seperti pelecehan seksual, human trafficking, itu kan melibatkan tubuh. Jadi bagaimana pendapat Anda? Yang dimana kasus itu udah tersebar, udah banyak terjadi di sini. Jadi apa yang Anda rasakan mengenai hal itu? Oke. Kita ke filosofinya dulu ya. Bukan filosofi sebenarnya. Cuman kalau dilihat secara umum ya, sebenarnya pelecehan itu terjadi karena dua kemungkinan sebenarnya. Itu ada yang memancing dan ada yang terpancing, seperti itu kan. Dan memang kalau misalkan untuk pelecehan seksual ini susah kita menyalahkan salah satu pihak gitu kan, karena dari satunya melakukan tindakan itu, dari satunya tidak bisa menjaga diri dengan baik. Walaupun udah gimana ya, pelecehan seksual itu nggak akan terjadi kalau misalkan pihak yang satu itu bisa menjaga gitu gak sih? Bisa menahan, bisa menolak. Iya. Walaupun dia berusaha keras, tapi gimana ya, pelecehan seksual itu kan juga terjadi karena pemaksaan, dan yang dipaksa itu juga hilang kendali untuk bisa melawan ya. Jadi kalau misalkan disuruh memihak pihak, nggak ada sih yang susah kalau misalkan mana yang salah mana nggak tahu ya. Jadi lagi berita pelecehan ini sekarang dilakukan nggak cuma di kalangan anak muda, semua, bahkan kayak antar keluarga, ada ayah ke anaknya, ibu dengan menantu segala macam, mertua, paman ke sepupunya, tetangga ini. Dan jujur saya sangat ngeri ya dengan berita pelecehan seksual. Dan
berita pelecehan seksual itu setiap hari pasti akan selalu ada. Jadi kayak pelecehan seksual itu udah seperti berita yang sangat apa ya, yang kita tuh kalau sebenarnya udah jengkel, menyebalkan, karena kalau kita lihat kasus pelecehan seksual itu di Indonesia tinggi banget nggak sih? Tinggi banget kan? Karena memang hampir terjadi setiap hari. Itu tadi lah dia. Saya merasa ngeri, tersisip hati saya gitu loh. Apalagi saya melihatnya dari kacamata perempuan gitu ya. Benar. Karena kita yang Merasa kasihan. karena nggak kita sih? yang harus menanggung gitu kan. Apalagi bukan saya mengatakan bahwa melahirkan seorang anak itu adalah suatu permasalahan, suatu apa namanya, suatu beban ya, tapi kan apalagi kalau belum cukup umur ya, belum pada waktunya, terus kamu kasih makan apa anak itu gitu kan, kasihan kan. Jadi nanti yang susah apa keluarga. Nah, jadi kalau nggak misalnya yang nggak jadi anak kayak mana? Yang nggak jadi anak itu juga salah. Ini kan aku masih ngomong yang punya anak dulu. Kalau yang nggak jadi anak itu, Kayak masa kali harus punya anak. kalau yang Harus jadi anak. bukan, kalau yang nggak punya anak juga sama aja gitu loh. Sekarang ngeri sih menurutku itu. Aku kalau lihat berita pelecehan seksual ini udah hampir kayak nggak bisa lagi sih ini tertangani dengan baik. Jadi mau gimana pun diminta kepada masyarakat ya, kalau udah itunya apanya, tontonannya ya dulu. Lagi maraknya media sosial ini kan, masa film 4 itu udah di mana-mana, udah dengan mudahnya tersebar kemana-mana. Itu dia, itu juga yang mengapa ya, yang memicu. Pada saatnya, Nah, kesimpulannya, jadi menurut Anda apa itu tubuh? kalau secara biologis tubuh adalah wujud fisik ya, yang terdiri dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang memiliki komponen-komponen mata, hidung, perkenalkan tubuh yang lain. Tapi karena hari ini kita berhubungan dengan keagamaan, yaitu tadi tubuh itu adalah bait Allah ya kan? Dimana tubuh adalah sesuatu yang harus kita syukuri, harus kita jaga dengan cara tadi merawatnya dan berusaha untuk bukan cuma secara fisik tapi hati juga, feeling, emosional juga harus kita jaga. Perasaan juga harus kita jaga, dan juga supaya bisa Tuhan bekerja di dalam hati kita lah, dalam diri kita sebagai bait Allah. Jadi tubuh adalah wujud fisik yang Tuhan ciptakan, yang harus kita jaga agar Tuhan bisa bekerja di dalam kita. Supaya kita bisa melihat hal yang baik. Mata diciptakan Tuhan untuk melihat yang baik, telinga untuk mendengar hal yang baik, mulut untuk berbicara hal yang baik, tangan untuk bekerja dan melakukan hal yang baik, kaki untuk berjalan ke hal yang baik. Jadi seperti itu. Baiklah. Terima kasih. Sekian wawancara dan terima kasih sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Hai.